mandiriata. Meskipun tidak mencakup semuanya, hanya nanti yang akan saya sampaikan program saya tentang pengelolaan sampah organik dan anorganik. Saya Bapak Ibu untuk materi yang pertama yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, jadi kita mulai dari definisi pendidikan dan pengajaran dulu. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Maksudnya pengajaran tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa pengajaran itu lebih sempit dibandingkan dengan pendidikan. Kalau pengajaran kita hanya menyampaikan materi aja, ilmu saja. Sedangkan kalau pendidikan di samping menyampaikan materi, kita juga mendidik karakternya. Menurut KHD, hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Pendidik dapat diibaratkan petani, sedangkan peserta didik adalah benih yang memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Nah, di antara peserta didik kita ada benih yang mungkin unggul, ada benih yang mungkin kurang baik. Dan benih itu tidak hanya satu jenis. Mungkin ada benih jagung, ada benih padi, ada benih kedelai. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dulu diibaratkan seperti petani yang menanam, kemudian merawat sesuai dengan benih itu. Kita tidak mungkin membesarkan padi seperti kita membesarkan kedelai atau jagung. Begitu juga sebaliknya, kita tidak mungkin merawat jagung dengan cara kita merawat padi. Benih jagung pastinya juga akan tumbuh menjadi jagung, tidak mungkin tumbuh menjadi tanaman padi. Dengan kata lain, setiap peserta didik memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, tugas guru adalah mengolah lahan, menyiapkan pupuk, memberi pupuk, dan sebagainya sampai semua benih itu dapat tumbuh secara maksimal. Tapi mungkin saja nanti benih yang kurang bagus tidak akan bisa melampaui benih yang unggul. Itu harus kita sadari. Karena masing-masing anak, kalau menurut KHD, itu punya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu potensi yang ada pada diri anak. Sedangkan kodrat zaman itu tentu saja sesuai dengan zaman di mana anak hidup. Kita sebagai guru di SD Masaran 1 mungkin ada generasi baby boomers yang lahir tahun 1950-an. Sudah tidak ada ya, 1960-an itu juga baby boomers. Artinya itu nama-nama generasi generasi X dan juga generasi Y. Kalau saya, Mbak Eni, Mbak Tika mungkin generasi Y. Tapi anak didik kita, mereka sudah beda generasi. Generasi Y itu disebut juga generasi milenial. Jadi kita itu anak milenial, Mbak Tika. Nah, sedangkan untuk yang anak didik kita itu generasi Z dan generasi Alpha. Ya. Jadi memang tidak bisa kita mendidik mereka dengan cara yang sama seperti guru-guru kita mendidik kita dahulu, karena zamannya sudah berbeda. Kalau dulu mungkin kita betah membaca buku ratusan halaman hanya untuk memperoleh beberapa informasi. Sedangkan peserta didik saat ini mereka tidak tahan kalau disuruh membaca buku beratus-ratus halaman, karena mereka terbiasa dengan Google. Sekali klik langsung informasi yang dibutuhkan apa. Ingin mempelajari sesuatu tinggal buka YouTube dan sebagainya. Kita tidak perlu mengajarkan hafalan karena itu sudah banyak tersedia di internet. Nah, yang diajarkan adalah keterampilan abad 21. Komunikasi, critical thinking, kreativitas, kemampuan komunikasi dan sebagainya. Nah, menurut KHD terdapat
teori mengenai dasar jiwa anak. Yang pertama yaitu teori rasa. Teori ini sering dikenal dengan teori tabula rasa, seperti yang disampaikan oleh John Locke. Anak lahir diibaratkan seperti kertas kosong. Guru, orang tua, dan anak itu bisa menulis apa saja di kertas kosong tersebut. Itu kalau menurut teori tabula rasa. Sedangkan teori yang kedua adalah teori negatif. Menurut teori ini, anak lahir itu sudah penuh dengan tulisan. Jadi kita sebagai guru atau kita sebagai pendidik tidak bisa mengubah anak tersebut, karena memang sudah punya dasar masing-masing. Kalau kita menggunakan teori negatif, berarti pendidikan tidak ada gunanya. Nah, yang ketiga adalah teori konvergensi. Ya, jadi percampuran atau tengah-tengah di antara teori rasa dengan teori negatif. Teori konvergensi inilah yang kita pakai di sistem pendidikan nasional kita, karena Bapak Pendidikan Nasional kita adalah KHD. Nah, menurut KHD, anak lahir itu sebenarnya sudah penuh dengan tulisan, namun tulisan tersebut masih samar-samar. Jadi ada tulisan yang baik, yang positif, ada tulisan yang kurang baik atau negatif. Nah, tugas guru adalah membantu anak menebalkan hal-hal yang positif tersebut. Sedangkan tulisan-tulisan yang negatif itu tidak perlu kita tebalkan. Kalau dihapus mungkin tidak mungkin, ya tidak bisa dihapus. Tapi kita usahakan agar jangan sampai tulisan-tulisan negatif itu menjadi tebal atau terlihat pada karakteristik anak. Nah, menurut KHD, menguasai diri merupakan tujuan dan maksud keadaban. Jadi tujuan pendidikan itu membantu anak untuk menguasai dirinya sendiri. Membaca kalimat ini saya jadi teringat salah satu film Hollywood tahun 2004 yang berjudul Hellboy. Pernah nonton Bapak Ibu? Hellboy artinya apa? Anak dari neraka. Nah, ketika itu settingnya adalah perang dunia II. Tentara Nazi itu menciptakan sebuah eksperimen. Nah, hasilnya adalah lahirnya bayi atau anak yang wujudnya seperti iblis. Jadi punya tanduk, badannya merah semua, benar-benar seperti iblis. Orang-orang yang melihatnya pun ketakutan. Tapi seorang profesor mengambil anak tersebut, dibawa pulang, dirawat, dididik, dibesarkan seperti anaknya sendiri. Nah, ternyata Bapak Ibu, anak yang wujudnya seperti iblis tadi dan punya pembawaan seperti iblis bisa menjadi anak yang berhati mulia. Bahkan dia menjadi pahlawan yang menolong banyak manusia meskipun dia bukan manusia. Meskipun ini hanya kisah fiksi, tapi saya rasa itu cukup mewakili makna dari pendidikan. Iblis saja kalau dibesarkan dengan baik, dididik dengan baik, bisa seperti manusia. Apalagi kalau lahir sebagai manusia. Nah, KHD menciptakan istilah yang kemudian sangat terkenal. Yang pertama, engarso sung tulodo. Sebagai guru kita harus memberikan contoh. Memang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dilakukan. Tapi semoga kita bisa. Yang kedua, engmardio mangun karso, di tengah membangun cita-cita. Nah, yang terakhir adalah tuturi handayani, mengikuti dan mendukung peserta didik kita. Nah, semboyan yang digunakan di Pendidikan Nasional Indonesia adalah tuturi handayani. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai sistem along. Jadi peserta didik itu di depan, gurunya di belakang, mendorong, memotivasi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing dan memilih jalan yang terbaik untuk hidupnya. Nah, kalau jalan dari peserta didik tadi kurang tepat atau salah, barulah guru sebagai among itu membenarkan atau menunjukkan jalan yang benar. Asas-asas pendidikan taman siswa itu terinspirasi dari pemikiran Montessori dan Froebel, kemudian disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia. Montessori
itu mementingkan perkembangan indera pada peserta didik. Montessori itu salah satu tokoh yang terkenal yang saya yakin semua guru TK tahu. Jadi guru SD saya rasa juga tahu ya, karena kita juga menggunakan asas-asas yang sama. Jadi alat indera anak itu dikembangkan dan anak diberi kebebasan. Namun pada teori Montessori ini tidak ada permainan-permainan yang mengasah kemampuan anak. Sedangkan Froebel memberikan permainan-permainan kepada anak, namun anak masih diperintah atau kurang diberi kebebasan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kita tidak boleh mengadopsi mentah-mentah teori pendidikan yang ada dari barat atau dari negara lain, melainkan kita sesuaikan dengan kultur negara kita sendiri. Jadi memang KHD menyarankan kita memberikan banyak permainan tradisional untuk anak, misalnya seperti gobak sodor, engklek, dan lain-lain, untuk mengembangkan cipta, rasa, dan rasa dari peserta didik. Nah, kesimpulannya untuk materi yang pertama, peran guru adalah sebagai pamong. Pendidikan haruslah berpihak kepada murid. Tugas guru adalah memberikan teladan yang baik, memotivasi dan membangun cita-cita, serta mendukung peserta didik agar berjalan ke arah yang baik. Yang ketiga, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Untuk materi yang pertama, saya rasa cukup Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Sampai kabeh lanjut. Siap. Lebih cepat lebih baik ya Pak. Untuk materi berikutnya adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ada beberapa perubahan paradigma dari yang dulu waktu kita kuliah, mungkin yang kita pelajari adalah teori stimulus respon. Nah, sekarang beralih ke teori kontrol atau pandangan tentang dunia. Kalau dulu realitas atau kebutuhan kita dianggap sama semua, sedangkan faktanya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Dulu semua orang melihat hal yang sama atau dianggap melihat hal yang sama, padahal realitasnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, termasuk peserta didik kita juga memiliki pandangannya sendiri. Dulu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa ketika peserta didik berbuat salah langsung menyalahkan, itu tidak boleh. Selanjutnya, dulu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dulu guru mungkin bisa mengontrol peserta didik, namun sekarang kita harus sadar bahwa kita tidak bisa mengontrol peserta didik. Dulu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dulu model berpikir menang kalah, sekarang model berpikir menang atau win-win solution. Nah, konsep disiplin positif, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia, kita termasuk yang mana, nanti bisa menilai diri kita masing-masing. Yang pertama, motivasi menghindari ketidaknyamanan
pendidik datang tepat waktu di pagi hari karena takut dihukum oleh guru. Berarti itu motivasinya yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid belajar mati-matian supaya mendapatkan nilai yang bagus atau mendapatkan pujian dari guru. Berarti itu adalah motivasi yang kedua, supaya dirinya dianggap pintar dan sebagainya. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita harapkan ada pada diri peserta didik kita, yaitu motivasi intrinsik yang lahir dari dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita? Yang pertama dengan keyakinan kelas. Saya tidak akan memberikan pertanyaan, nanti tulis takut. Tadi sudah pesan bang, saya sudah kayak soal. Yang pertama, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi sekarang istilahnya sebaiknya kita tidak pakai istilah peraturan kelas, tapi pakai istilah keyakinan kelas. Yang kedua, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus begini atau harus begitu. Pembentukan keyakinan kelas. Ini perbedaannya dengan peraturan kelas, ya. Yang pertama, keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Misal, saya harus aktif dalam pembelajaran. Saya harus menjadi orang yang tepat waktu. Saya harus menjadi orang yang jujur. Itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak dalam bentuk negatif. Kalau peraturan kelas mungkin dulu ada beberapa yang dalam bentuk negatif. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh tidak boleh berkata kasar dan sebagainya. Kalau keyakinan kelas kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak didik kita ajak membuat keyakinan kelas dulu di awal tahun ajaran atau di awal semester. Mungkin karena kita baru mulai semester 2, ini tepat untuk kita lakukan. Selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya fleksibel, Bapak Ibu. Jika keyakinan kelas mau diubah atau dilengkapi, itu masih bisa. Nah, selanjutnya adalah tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Yang kedua adalah belonging atau kasih sayang. Selanjutnya power atau kekuasaan. Ada lagi yang kebutuhan dasarnya adalah fun atau kesenangan. Dan ada yang kebutuhan dasarnya freedom atau kebebasan. Biasanya setiap orang itu memiliki 5 kebutuhan ini, tapi ada satu yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Kemarin saya pernah mencoba kuesionernya, dan ternyata yang paling saya butuhkan adalah kebutuhan freedom atau kebebasan. Dan mungkin Bapak Ibu nanti ada yang kebutuhannya akan kesenangan, mungkin Bu Wiwi mungkin ada yang kebutuhannya kasih sayang. Mungkin ada yang semua. Nah, contoh kasus yang saya
Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Didekati yang sekarang. Baik, Bu Dewi jawabannya sangat bagus ya. Didekati, diarahkan. Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dia ingin cari solusi di rumah kurang kasih sayang. Bisa jadi ya Bu, bisa jadi anak tersebut kurang kasih sayang. Kalau menurut Bu Anika kurang apa Bu anak ini kebutuhan dasar yang belum terpenuhi? Dari 5 tadi kebebasan bisa jadi. Kalau menurut Pak Sur semua 5 ini. Kasih sayang. Ya kemarin Mbak Tika ikut mengisi kuesioner dan ternyata Mbak Tika bukan Kasih sayang. saya jadi penasaran. Bapak Ibu yang lain apa kira-kira? Baik. Jadi jawabannya kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi tergantung dari jawaban Doni. Kalau Doni menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Tapi kalau Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya pada gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi perhatian. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan atau power. Bila jawaban Doni adalah dia merasa bosan dengan bekal makanannya dan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama dan dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Beda ya Bu? Sekarang lebih canggih ya Bu, lebih menghargai anak, lebih berpihak pada anak dari saya. Tapi dijajari keberhasilan ya betul. Dari sini apa menaklah aku sih. Bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Temannya Bu Vivi. Kalau Bu Vivi caranya positif kok, nyanyi temannya. Nah, simpulan tentang pemenuhan kebutuhan dasar, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan atau pengakuan tidak terpenuhi di sekolah, sehingga mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti temannya secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Ini menurut teorinya Diane Boston tahun
tipe guru penghukum, ada tipe guru membuat orang merasa bersalah, ada tipe guru yang bertindak sebagai teman, ada guru yang memposisikan dirinya sebagai monitor atau pemantau, dan ada yang paling baik, guru yang berperan sebagai seorang manajer. Aku sih penghukum ya. Jadi kalau mobil tipe terendah Bapak Ibu. Ini generasi baby boomer. Bedanya bagaimana Bapak Ibu di antara 5 itu? Yang pertama, penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari misalkan ada murid yang terlambat, dia teriak-teriak, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Lalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Pagi kawan. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, akibatnya murid marah, mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut. Yang kedua, tipe membuat orang lain merasa bersalah. Kalau ini ada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan kelihatan lesu. Saya rasa di sini tidak ada yang seperti itu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti itu? Akibatnya, murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang sikap ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Jadi efeknya bisa lebih negatif daripada yang penghukum tadi. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, tipe guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, hangat dan senyum jenaka. Jadi contohnya begini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Nah, contohnya seperti itu sambil senyum-senyum. Ya. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini sepertinya positif, tapi ada sisi negatifnya karena murid akan bergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama jika yang menyuruh adalah guru yang lain. Nah, selanjutnya adalah tipe pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi jawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat masih dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Terus gurunya jawab, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Jadi gurunya sangat formal. Bagaimana perasaan murid? Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena
yang memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Ibaratnya mobil ini tipe tertinggi Bapak Ibu. Metik. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat pada murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kemudian guru menjawab, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi di sini tidak ada hukuman, tidak ada teguran yang bersifat negatif, melainkan menuntun anak untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Saya yakin dia akan lebih bisa mengembangkan karakter-karakter positif yang ada dalam dirinya. Baik, selanjutnya materi tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini sudah dilakukan ketika guru bertindak sebagai seorang manajer. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, sifatnya tawaran bukan paksaan. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, ditanya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini. Mungkin Bapak Ibu sudah menyaksikan video saya yang saya share di grup kemarin tentang segitiga restitusi. Belum ya. Jadi di situ ada Bapak Ibu contoh pelaksanaan restitusi di kelas atau pada anak yang melakukan kesalahan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan anak apa yang belum terpenuhi dari 5 tadi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri itu sama saja dengan evaluasi diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahap restitusi ini sudah ada dalam video saya yang kemarin. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi setiap murid bertindak salah, ada alasan yang ia miliki, ada kebutuhan yang belum terpenuhi, dan kita dorong motivasi internalnya untuk memperbaiki diri. Ini gambar dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ketika kita melaksanakan restitusi, contoh hal-hal yang kita tanyakan adalah seperti ini. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Misalnya ada anak yang ketika ujian itu bekerja sama, ditanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Jangan sampai anak merasa dirinya gagal. Jadi kita stabilkan identitasnya bahwa itu hanya kesalahan yang masih bisa diperbaiki. Ini yang terakhir Bapak Ibu tentang penghargaan dan hukuman. Untuk materinya nih, Alfikon pernah menulis buku yang berjudul Punish by Rewards, yang artinya dihukum melalui penghargaan atau dihukum melalui hadiah. Jadi penghargaan atau hadiah yang kita berikan belum tentu berdampak positif pada anak. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi
pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi sebaiknya di kelas kita sudah tidak lagi menggunakan hukuman dan juga penghargaan. Misalnya kalau dulu waktu saya, Mbak Sinta, Mbak Eni kuliah, mungkin pernah membuat simbol bintang, terus diberikan pada anak yang bisa menjawab benar. Nah, yang bisa menjawab kita kasih bintang, yang tidak bisa menjawab tidak dapat apa-apa. Yang dapat bintang bagaimana Bapak Ibu? Senang, bangga, wah aku sukses. Ya. Yang dapat bintang 5 bangga banget, wah aku pintar di kelas. Sedangkan yang tidak dapat bintang akan merasa dirinya semakin minder dan minder. Yang tidak dapat bintang akan merasa iri dengan yang mendapatkan bintang. Sedangkan yang mendapatkan bintang juga ada efek negatifnya Bapak Ibu. Dia hanya bergerak kalau ada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan dia akan malas. Contoh misalnya hari berikutnya disuruh menjawab tidak diberi bintang. Aku pakai bintang aku yang merasa jawab. Misalkan gitu. Nah, alasan mengapa reward dan punishment sudah tidak tepat. Yang pertama, karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Reward dan punishment itu motivasi yang bersifat eksternal, sehingga pengaruhnya hanya bersifat jangka pendek. Misalkan motivasinya untuk mendapat pujian atau penghargaan dari guru. Ketika tidak mendapatkan hal itu, maka anak akan merasa kecewa. Kemudian penghargaan tidak efektif karena pernah dilakukan riset. Ada 2 kelompok anak. Kelompok anak yang pertama setiap kali menjawab benar diberi hadiah. Ada yang diberi hadiah uang, ada yang diberi hadiah permen. Di kelompok yang kedua setiap menjawab benar tidak diberi apa-apa, tapi dia senang ketika menjawab dengan benar. Nah, hasilnya ternyata di kelompok anak-anak yang diberikan hadiah atau reward ini lebih banyak melakukan kesalahan daripada anak-anak yang tidak diberi hadiah. Jadi ternyata pemberian hadiah atau reward itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Anak yang selalu dipuji dihargai guru, kalau dipuji sifatnya sederhana tidak apa-apa karena itu menguatkan. Tapi kalau yang diberi penghargaan hanya anak-anak tertentu saja yang misalnya nilainya 100 terus, sedangkan yang lain tidak pernah dihargai, tidak pernah dipuji, maka anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa iri pada anak yang mendapat penghargaan sehingga membuat hubungan mereka menjadi tidak harmonis. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ini hampir sama dengan yang kedua tadi. Yang kelima, penghargaan justru bisa menghukum bagi anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan karena dia merasa semakin rendah diri. Terima kasih. Ini untuk materinya. Ada satu lagi, tapi singkat saja gitu, paling tidak sampai 10 menit, yaitu program saya untuk aksi nyata. Program saya untuk aksi nyata. Nah ini Bapak Ibu, program saya adalah memilah dan mengelola sampah dengan baik. Tapi nanti tidak hanya saya sendiri Bapak Ibu yang bergerak. Kemarin saya sudah masuk pada Pak Har juga tentang program aksi nyata saya. Jadi nanti saya juga memohon bantuan dari Bapak Ibu semua untuk menggerakkan murid di kelasnya masing-masing. Oke, kalian disambil dulu teman-teman. Nambah masih ada, aku masih bawa. Nah, program saya, latar belakangnya di sekolah saya. Ini tugas yang kemarin saya kumpulkan, salah satu tugas calon guru penggerak seperti ini. Jadi di sekolah saya masalah sampah menjadi masalah yang belum terpecahkan hingga saat ini. Pengelolaan sampah masih belum berjalan sebagaimana seharusnya. Sampah organik dan anorganik masih bercampur menjadi satu dan belum ada tindak lanjut. Nah, tujuan dari program saya adalah anak didik memahami pentingnya mengelola sampah, anak didik memiliki sikap peduli pada lingkungan sekitar.
anak didik memiliki keterampilan mengelola sampah dan lingkungan belajar menjadi lebih bersih dan nyaman. Tolak ukurnya, nah nanti program saya berhasil apabila sampah dibuang pada tempat yang tepat, yaitu sampah organik di tempat sampah organik, sampah anorganik di tempat sampah anorganik. Yang kedua, sampah organik ditindaklanjuti dengan dijadikan kompos. Ini sekaligus persiapan kita untuk menuju sekolah adiwiyata gitu. Jadi memang sengaja saya sinkronkan dengan program yang ada di sekolah kita. Yang ketiga, terdapat hasil karya anak didik dari sampah anorganik. Yang keempat, lingkungan sekolah menjadi bersih dan terlihat lebih indah. Nah, ini masa tindakannya. Yang pertama, tanggal 3 sampai 8 Januari 2022, sosialisasi rancangan tindakan aksi nyata kepada seluruh warga sekolah. Jadi hari ini masih sampai yang pertama ini Bapak Ibu sosialisasi. Kemudian minggu depan melengkapi alat-alat yang dibutuhkan, terutama untuk pengomposan. Kita sudah punya sebelum gitu Bapak Ibu. Kemarin lomba itu sudah ada fotonya dari SMP. Belum 3 SMP 1. Jadi nanti kita harus membuat pengomposan. Kemudian guru kelas menyampaikan tentang, jadi minggu depan Bapak Ibu mohon bantuannya untuk menyampaikan tentang pentingnya mengelola sampah, mengajari dan membiasakan anak untuk membuang sampah pada tempat yang tepat dan cara yang benar. Jadi misalkan ada plastik isinya makanannya dibuang di tempat sampah organik, plastiknya di tempat sampah anorganik. Jadi kita biasakan itu dulu karena itu tidak mudah. Kelihatannya sepele namun tidak mudah. Mohon untuk minggu depan disampaikan di kelasnya masing-masing. Kemudian minggu depannya lagi tanggal 17 sampai 21 Januari mengecek apakah anak telah membuang sampah pada tempatnya. Jika belum, guru harus mengingatkan. Kemudian yang kedua, melaksanakan pengomposan dan mengajari anak. Jadi pengomposannya nanti tidak hanya guru, kalau bisa anak dilibatkan, terutama yang kelas atas. Yang ketiga, membuat rancangan untuk membuat produk daur ulang dari sampah organik sesuai dengan jenjang kelas masing-masing. Itu di minggu ketiga bulan ini. Ya, jadi kita membiasakan membuang sampah pada tempatnya, melakukan pengomposan dan meminta anak didik di kelas kita masing-masing untuk membuat produk dari sampah anorganik. Kemudian minggu terakhir bulan ini 24 sampai 28 Januari masing-masing kelas telah menghasilkan produk dari sampah anorganik. Kemudian pengomposan telah terlaksana dan pembiasaan terus dilakukan atau diperkuat. Yang terakhir 31 Januari sampai 5 Februari pembiasaan memilah dan mengolah sampah telah menjadi budaya positif di sekolah kita. Dan untuk saya nanti akan membuat penyusunan laporan aksi nyata yang akan saya laporkan ketika lokakarya ketiga bersama CGP atau calon guru penggerak dari sekolah lain se-Kabupaten Sragen yang jumlahnya ada 127 CGP. Nah, dukungan yang kami butuhkan atau yang saya butuhkan, yang pertama kepala sekolah sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Jadi kemarin Pak Har juga sudah saya perintahkan program ini. Kemudian yang kedua, rekan guru yang akan sangat berperan dalam memberikan pemahaman kepada seluruh anak didik. Dan yang ketiga adalah anak didik yang merupakan subjek utama aksi nyata. Demikian Bapak Ibu program aksi nyata saya sebagai seorang calon guru penggerak. Mohon dukungan dan juga bantuan dari Bapak Ibu semua. Mungkin ada tidak nih Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan atau ada yang mungkin ingin Bapak Ibu sampaikan?
Betul. Perjalanan jauh ya Pak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu mengikuti sosialisasi ini. Mohon maaf apabila dari saya ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.